Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afina Lalatushyami dengan NIM 7211419027 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari Sistem Informasi Manajemen, yakni menyampaikan mengenai proyek 1 di mana akan dibahas mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Nah, yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini mempunyai utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasikan file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, dan mengatur tampilan desktop komputer, dan lain-lain. Kemudian di dalam sistem operasi ada beberapa komponen penting, diantaranya 1. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Beberapa orang tidak terlalu menyukai Windows, tetapi semua orang mengakui luasnya penggunaan dalam aplikasi bisnis. Hampir semua manajemen atau profesional pasti akan menggunakan sistem operasi Windows pada suatu saat dalam karirnya. Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan telah mengambil banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Kemudian ada versi. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Perlu dicatat bahwa Microsoft Office bukanlah sistem operasi, melainkan sekelompok program aplikasi peranti lunak yang mencakup Excel, Word, PowerPoint, dan Access. Kemudian yang terakhir adalah pembaruan. Seiring dengan tersedianya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru, sistem operasi harus diperbaharui atau diupdate agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan. Keamanan adalah alasan lain untuk memperbarui sistem operasi. Para hacker terus mencoba menemukan cara-cara untuk memasuki sistem operasi dan mengambil alih komputer. Microsoft dan vendor lain terus mencoba mencegah serangan dari para hacker. Bagaimana cara untuk mendapatkan pembaruan dan berapakah biayanya? Pembaruan untuk sistem operasi Windows tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft. Nah, selanjutnya ada sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Apple Komputer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan dan diperbaiki oleh siapa saja. Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik Apple Komputer. Kemudian yang terakhir adalah Linux, varian lain dari Unix yang terpopuler secara cuma-cuma dan semua orang dapat menggunakannya tanpa membayar biaya apapun. Selanjutnya ada peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok komputer Microsoft Office untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi. Penting untuk memahami bahwa peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Di antaranya ada identifikasi. Mengapa penting untuk menentukan versi peranti lunak aplikasi pada komputer? Ya, jawabannya karena versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk standarisasi peranti lunak aplikasinya dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerjasama dengan baik atau kompatibel satu sama lain. Kemudian yang kedua ada pembaruan. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun pembaruan jenis ini tidak sesering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Kebanyakan orang tidak memperbarui peranti lunak aplikasi mereka dan mengandalkan pembaruan sistem operasi untuk mengatasi masalah-masalah keamanan.
Selanjutnya ada perlindungan kata sandi. Yang pertama, para manajer seringkali menyertakan sebuah lembar kerja atau dokumen pada sebuah email. Karena email sering ditarget oleh hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja yang dikirimkan. Kata sandi dapat diberitahukan kepada rekan kerja melalui telepon atau melalui cara lain selain email itu sendiri. Dengan cara ini, meskipun dokumen tersebut salah sasaran atau dicuri hacker, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk melihat dokumen atau lembar kerja tersebut. Kemudian selanjutnya ada melacak perubahan. Banyak manajer dan profesional bekerja di dalam tim virtual di kantor yang berbeda pada zona waktu yang berbeda, dan mereka saling bertukar dokumen Word dan lembar kerja Excel yang mencerminkan kerja tim. Penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan pada waktu kapan. Yang terakhir ada fitur track change. Dapat digunakan untuk memantau siapa saja yang melakukan perubahan. Kemudian ada virus dan spyware. Di antaranya ada ancaman dan hoax. Organisasi-organisasi yang ternama berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak tersebar dari situs web mereka. Anda tidak akan menerima email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbaiki sistem operasi Anda karena email seperti itu pasti adalah hoax. Kemudian ada proteksi. Tidak ada alasan untuk tidak memasang antivirus dan anti-spyware pada komputer dan tetap menjaganya agar selalu baru. Virus dan spyware di komputer dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan di tempat kerja atau sekolah. Ada dua macam proteksi, yaitu proteksi komersial dan proteksi gratis. Proteksi komersial merupakan dua vendor peranti lunak, antivirus, dan anti-spyware yang digunakan secara luas. Selanjutnya, proteksi gratis merupakan proteksi yang didapatkan secara cuma-cuma. Kemudian ada email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Selanjutnya ada ethical email di tempat kerja. Yang pertama, karena pesan-pesan email dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain, penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Kemudian, jangan mengirimkan email yang terlalu panjang. Buatlah sebuah dokumen dan lampirkanlah dokumen tersebut dengan email. Dan yang terakhir adalah jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Next, ada akun email pribadi. Email pribadi sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli, menggunakan peranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Kemudian, kebanyakan orang juga menggunakan sumber daya komputer di tempat kerja untuk mengirimkan email pribadi. Tapi, Anda harus memahami bahwa organisasi tersebut memilih hak untuk mengawasi bagaimana sumber daya digunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.